Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pelayanan Injil kita selalu dihadapkan dengan resiko. Resiko pelayanan itu beragam, mulai dari ucapan yang sifatnya fitnah sampai pada tindakan kekerasan fisik. Suka atau tidak suka, kita harus siap sedia. Nabi Yeremia pun sering mengalami berbagai penolakan. Ia seringkali dianiaya dan banyak orang ingin membunuhnya. Sebagai manusia, berbagai perlakuan kasar yang ia terima tentu membekas dalam hatinya, melukai hatinya. Namun ia tidak ingin membalas perlakuan buruk yang ia terima dengan perlakuan buruk pula. Kepada Tuhan Nabi Yeremia berkata, "Kepadamulah kuserahkan perkaraku." Ini merupakan ungkapan iman yang dewasa. Yeremia benar-benar menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang aman, kuat dan sentosa. Apapun yang terjadi pada dirinya, seberat apapun perkara yang menimpanya, ia memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yeremia meyakini bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan campur tangan untuk menyelesaikan semuanya. Itu dilakukannya karena Allah mengasihi dirinya. Dan dalam Injil, Yesus Tuhan kita juga telah memberikan teladan yang indah kepada kita semua.
Pengajaran dan mujizat yang ia lakukan membuat sekelompok orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Namun Yesus juga tidak membalas tindakan jahat mereka. Yesus percaya bahwa Allah Bapanya akan memelihara hidupnya. Nabi Yeremia dan Yesus menyerahkan segala perkara mereka kepada Allah yang adil, yang berkuasa memeriksa pikiran dan hati. Dalam hal ini kita bisa belajar kepada Nabi Yeremia dan Yesus Tuhan kita. Perjalanan hidup kita diwarnai dengan berbagai macam peristiwa, namun tidak jarang kita mendapati bahwa hidup kita rasa-rasanya didominasi oleh peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa-peristiwa itu membuat kita berada dalam situasi yang terdesak, terjepit, tidak leluasa untuk bergerak dan tidak berdaya. Sebagai seorang yang Katolik, misalnya kita sering dipinggirkan, ditolak, dan diperlakukan secara diskriminatif. Dalam ketidakberdayaan ini, yang perlu kita lakukan dalam situasi seperti itu adalah berserah kepada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa dalam Tuhan kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan daripadanya. Tuhan telah mengatur segala sesuatunya bagi kita. Rancangan Tuhan untuk hidup kita itu selalu indah. Bersama dan dalam Tuhan, hati dan hidup kita akan tenang. Saudara-saudara yang terkasih, memang seringkali kita merasa berjuang sendirian. Namun bila kita cermati dengan sangat sungguh-sungguh, sebenarnya selalu ada orang yang peduli, yang membantu dan membela hidup kita. Di sekitar kita selalu ada orang-orang yang mengulurkan tangan untuk kita. Pertolongan bahkan tidak jarang datang secara tidak terduga dari orang-orang yang tidak pernah kita bayangkan. Tangan Tuhan bekerja melalui mereka. Maka sekalipun misalnya situasi kita sedang tidak baik, kita harus tetap memegang teguh iman kita. Bersama Tuhan Yesus, apapun situasinya, hidup kita selalu dalam keadaan baik dan penuh rahmat. Kita juga perlu membuka diri pada orang lain, sebab rahmat Tuhan dicurahkannya kepada kita melalui mereka. Jadilah pribadi Katolik yang mengandalkan Tuhan. Nikmatilah cinta Tuhan yang hadir dalam kebersamaan dengan sesama. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda hidup yang memiliki kuasa untuk mengubah hati. Kami mohon ampuni jika seringkali hati kami menjadi keras karena kesombongan, prasangka, dan merasa paling benar. Berilah kami keadaan hati seperti para penjaga bait Allah yang mampu mengenali suara-Mu yang menyejukkan jiwa. Janganlah biarkan kami terjebak dalam formalitas agama yang menjauhkan kami dari kasih yang sejati. Seperti Nikodemus, berilah kami keberanian untuk tetap berpijak pada kebenaran meskipun dunia di sekitar kami penuh dengan penghakiman. Semoga hidup kami senantiasa menjadi kesaksian akan kehadiran-Mu yang mempersatukan, bukan memecah belah. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.